Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyarie atau Edi Hyarie mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Wamenkumham mengklarifikasi tudingan dugaan gratifikasi 7 miliar rupiah yang dilaporkan Ketua IPW. Wamenkumham didampingi dua asisten pribadinya, Yogi Ari Rukmana dan Yoshi Andika Mulyadi, untuk mengklarifikasi laporan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK. Ketiganya dijadwalkan menemui Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Sebelumnya, Edi telah membantah menerima gratifikasi yang menyebut itu masalah hubungan profesional antara asisten pribadinya sebagai pengacara dengan klien Sugeng. Selain itu, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso juga diperiksa KPK sebagai pelapor hari ini. Setelah 2 jam memberikan klarifikasi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan aliran dana 7 miliar dari PT Citra Lampia Mandiri yang diterima melalui asisten pribadi Wamenkumham secara bertahap mulai dari periode April dan Mei 2022. Atas permintaan posisi komisaris pada Juli 2022 tersebut diakomodasi oleh pengusaha HH dengan dimasukkan saudara YAM sebagai komisaris di dalam akta perusahaan sebagai komisaris, dan sebagai tindak lanjutnya adalah adanya pembayaran honor selama 2 bulan September dan Oktober sebesar 240 juta rupiah, jadi per bulan 120 juta rupiah. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengaku sudah memanggil dan mengklarifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hyarie soal laporan Indonesia Police Watch ke KPK. Yasona menjelaskan Wamenkumham membantah isu terima gratifikasi 7 miliar rupiah seperti tudingan Ketua IPW. Menkumham meminta semua pihak menunggu proses hukum yang ada. Kita tunggu aja biar penegak hukum aja ya sudah. Tapi dari internal Menkumham ada penyelidikan sendiri nggak, Pak? Ya itu karena ini ranah apa, biar di situ aja. Ya kami sendiri, saya sudah panggil, saya sudah klarifikasi. Sebelumnya, Wamenkumham Edi Hyarie tegas membantah menerima gratifikasi seperti yang dilaporkan Ketua IPW. Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng, ujar Wamenkumham Edi Hyarie. Asisten pribadi Wamenkumham Yogi Rukmana juga telah melayangkan laporan hukum atas Ketua IPW ke Barreskrim Polri. Aspri Wamenkumham melaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas dugaan pencemaran nama baik. Hampir semua yang dinyatakan oleh Pak STS terhadap tuduhannya terhadap saya itu tidak benar semuanya. Jadi nanti biar proses hukum, Mas. Monggo saja, Mas. Silakan pembuktian. Kalau dia bisa membuktikan, saya juga bisa membuktikan, kan begitu. Nanti biar proses hukum yang menjawab semuanya, siapa yang benar, siapa yang salah. Bukti transfer 7 miliar seperti apa, Pak? Ya nggak apa-apa, monggo aja dia punya bukti itu silakan. Kalau memang benar silakan dinyatakan nanti dalam hukum. Kita juga akan punya bukti yang seperti apa, kita nyatakan dalam hukum. Jadi hukum yang akan menjelaskan nanti. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih dalam tahap mengklarifikasi Wamenkumham dan Ketua IPW atas laporan itu. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini klarifikasi KPK terhadap Wamenkumham atas laporan Ketua IPW, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga. Selamat petang Dian, apa hasil klarifikasi KPK terhadap Wamenkumham hari ini Dian? Masih dalam proses verifikasi oleh tim pengaduan masyarakat atau tim Dumas KPK Ibrahim. Karena memang sekali lagi pemanggilan Wamenkumham Edward Omar Syarif ke KPK hari ini adalah untuk kepentingan klarifikasi. Jadi ini masih merupakan tahap awal dan memang belum ada kesimpulan dari KPK terkait dengan hasil klarifikasi apakah memang di sana ada temuan tindak pidana korupsi. Tapi yang jelas Edi Hyarie atau Wamenkumham Edward
Omar ini tadi sudah selesai menjalani klarifikasi di KPK sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang lalu. Dan kalau kita hitung dari waktu kedatangan, ini bisa tergolong cepat proses klarifikasi yang dijalani oleh Edi di KPK. Usai menjalani klarifikasi, tadi Edi tidak bersedia menyampaikan poin-poin klarifikasi apa yang kemudian ia sampaikan kepada pihak KPK terkait dengan laporan IPW. Tapi Edi menyampaikan kepada wartawan sejumlah hal, diantaranya adalah Edi menilai bahwa laporan IPW terkait dengan dugaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah yang ia lakukan ini tendensius atau cenderung mengarah kepada fitnah. Kemudian juga Edi tadi meluruskan soal status dari asprinya, yakni Yogi Ari Rukmana yang bukan merupakan aparatur sipil negara. Kemudian juga Edi menyampaikan bahwa Yosi Andika Mulyadi yang sebelumnya juga disebut oleh IPW sebagai aspri dari Edi, tadi dibantah oleh Edi Hiarie yang menyampaikan bahwa Yosi Andika ini bukan asprinya, melainkan tim penasehat hukumnya. Lebih lengkap kita dengarkan pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omer Syarif berikut ini. Aduan IPW yang tendensius mengarah kepada fitnah. Mengapa tidak kita ungkapkan ke media? Karena aduan itu disampaikan kepada KPK dan kami melakukan klarifikasi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentunya klarifikasi itu disertai dengan bukti-bukti. Dia menjadi asisten pribadi saya sebelum saya menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan dia tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, juga tidak berstatus sebagai PPNPN maupun P3K. Jadi pegawai kontrak yang dibayar oleh negara itu ada dua skemnya, PPNPN dan P3K. Yogi ini bukan ASN, bukan P3K, bukan juga PPNPN. Sementara yang namanya Yosi Andika Mulyadi ini dia adalah pure lawyer, dia bukan asisten pribadi saya. Ini sekaligus bisa klarifikasikan kepada publik bahwa ocehan yang disampaikan bahwa dua asisten pribadi itu jelas salah. Tidak hanya kali ini saja, Ibrahim, Wamenkumham Edi Hiarie membantah soal tudingan IPW, karena sebelumnya juga Edi menyangkal tudingan IPW soal gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dengan menyampaikan bahwa permasalahan antara Yogi Ari Rukmana, Yosi Andika Mulyadi dengan pihak PT Citra Lampia Mandiri ini murni persoalan atau hubungan profesional antara klien dengan lawyer atau penasehat hukum. Selain Edi Hiarie, tadi juga Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso sebagai pelapor juga memenuhi panggilan KPK untuk menjalani klarifikasi. Tadi Sugeng menjelaskan bahwa poin-poin yang diklarifikasi adalah soal temuan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Edi melalui dua asprinya. Ini sekali lagi adalah versi IPW, jumlahnya atau nilainya mencapai 7 miliar rupiah, dan selain itu juga Sugeng menjelaskan bahwa ada permintaan atau komunikasi antara Edi dengan Direktur PT Citra Lampia Mandiri untuk meminta jatah atau jabatan komisaris di PT Citra Lampia Mandiri melalui dua asprinya. Hal itu tadi yang menjadi poin klarifikasi, dan kemudian juga Sugeng menjelaskan dia membawa sejumlah bukti, baik itu berupa transaksi, bukti transaksi maksud saya, dan kemudian juga bukti percakapan, baik antara Edi dengan asprinya maupun juga antara Yogi Ari Rukmana dengan pihak PT Citra Lampia Mandiri. Kita nantikan apa nanti kesimpulan KPK terkait dengan klarifikasi yang hari ini dilakukan antara Wamenkumham dengan IPW. Sekali lagi, apakah betul ada tindak pidana korupsi di sana? Kita nantikan, Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta.